Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Kisah Rasul 8, ayat 14 sampai dengan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Allah, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita orang-orang percaya? Secara formal pasti iya. Karena setiap orang Kristen tentu mengklaim dirinya sebagai orang percaya. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang beragama sudah pasti beriman? Belum tentu. Di KTP kita Kristen, tetapi belum tentu kita beriman. Kita beribadah tiap hari di rumah masing-masing, dan sekali seminggu beribadah di gereja. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita orang beriman? Harus dikatakan juga, orang yang beribadah belum tentu beriman. Tetapi orang yang beriman pasti akan beribadah. Hal yang demikian terjadi pada kekristenan modern sekarang ini. Tapi jauh-jauh hari juga, pada zaman Kristen mula-mula hal itu terjadi kepada Kristen Samaria. Mereka memperhatikan Tuhan Yesus, tapi jangan-jangan mereka belum percaya. Karena pemberitaan Simon di sini dengan motivasi yang belum tentu hanya untuk memuliakan Tuhan, orang-orang Samaria juga sudah dibaptis dan mau mengatakan diri mereka pengikut Kristus. Tetapi untuk mengecek kebenaran itu, kemudian para rasul dari Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke sana melihat kenyataan itu. Dan setelah datang di sana, mereka menumpangkan tangan dan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka menumpangkan tangan, maka jemaat di Samaria tersebut diurapi oleh Roh Kudus. Melihat hal tersebut, kemudian Simon datang menawarkan duit kepada Petrus dan Yohanes supaya kuasa karunia menumpangkan tangan untuk mendatangkan Roh Kudus itu juga diberikan kepadanya. Maka jawaban Petrus di sini sangat keras kepadanya, yang berkata di ayat 20 berkata demikian, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dialog antara Petrus dan Simon di sini, dan situasi jemaat di Samaria menjadi perenungan bagi kita pada hari Minggu ini. Pertama sekali mari kita renungkan, apakah kita sudah betul-betul percaya dan beriman kepada Tuhan? Bila belum beriman,
Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus yang menguasai hati, akal, pikiran kita, agar kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan bersandar kepada pengertian sendiri. Pada zaman modern ini, banyak orang yang memperilahkan dirinya, mempertuhankan pikirannya sendiri, ketika segala sesuatu mau dicoba dianalisa, segala sesuatu mau coba diuraikan, segala sesuatu mau dicoba dijelaskan dengan akal pikirannya sendiri. Maka segala hal yang tidak masuk akal dianggap adalah sebagai satu kebodohan, kesia-siaan. Jangan-jangan hal itu juga terjadi kepada saudara dan kepada diri saya. Bila hal itu terjadi, hari ini kita harus bertobat, mempercayai, beriman kepada Tuhan. Kemudian apabila kita beriman kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita tidak harus selalu menuntut pernyataan kuasa Tuhan itu melalui pernyataan-pernyataan yang supranatural yang kita katakan itu pada zaman ini, yaitu dengan mujizat-mujizat. Sehingga kita tidak menghargai penyertaan pemeliharaan Tuhan secara natural di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, secara natural Tuhan menyatakan kuasanya, yaitu melalui alam ciptaan, matahari, bulan, bintang, dan benda penerang yang lain. Melalui samudera raya, melalui gunung-gunung yang tinggi, melalui lembah, melalui binatang-binatang, suara nyanyian burung-burung, demikian juga tiupan angin yang sangat sejuk. Semua itu adalah pernyataan natural dari Tuhan. Dan dalam pemeliharaan hidup kepada kita, Dia memberikan oksigen, sehingga kita bernapas setiap hari dan dapat hidup hingga hari ini. Demikian memberikan kekuatan dan kesehatan, itu juga pemeliharaan natural. Tapi sering sekali kita tidak menghargai hal yang demikian, seperti yang dihadapi oleh Simon dan orang-orang Samaria. Sehingga masyarakat atau umat Kristen modern masih senantiasa mencari-cari, mengejar-ngejar, dan menuntut terjadinya mujizat-mujizat. Saudaraku yang terkasih, Allah senantiasa hadir di dalam seluruh alam ciptaannya. Maka kalau kita hanya menuntut hal-hal yang supernatural, yaitu mujizat terjadi dalam hidup kita, sekarang mari kita bertobat. Ada juga sebagian daripada kita yang melakukan praktek pendukunan rohani, yang menganggap benda-benda yang disakralkan dan didoakan itu seperti jimat, misalnya minyak urapan. Ada sebagian orang yang menyalahgunakan minyak urapan, seolah-olah dengan doa dan minyak urapan tersebut, semua penyakit dapat disembuhkan tanpa pergi ke dokter atau lain sebagainya. Demikian juga dalam praktek perjamuan kudus memakan roti dan anggur. Ada sebagian orang ketika ada yang sakit parah, mungkin saudaranya dibawa, dan dalam perjamuan itu ada hal yang salah. Roti dan anggur dititip, dibawa pulang ke tempat orang yang sakit. Saudaraku yang terkasih, perjamuan kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah peringatan bahwa dosa kita diampuni. Peringatan akan Yesus yang menjadi korban pengganti kita. Peringatan akan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Bukan praktek pendukunan rohani. Demikian juga misalnya tentang karunia penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satu prasyarat misalnya harus dibaptis dulu. Karena dalam berita Injil, tidak sekalipun Tuhan Yesus memberikan prasyarat demikian. Apabila ada orang kepadanya dan dia bertanya, apa yang engkau inginkan? Kalau yang datang itu mengatakan, aku ingin dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus paling berkata, pulanglah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Tidak sekalipun dalam cerita Injil dikatakan, kalau kamu mau sembuh, dibaptis dahulu. Maka praktek-praktek pendukunan rohani dan pemberian karunia yang supranatural dan mujizat-mujizat, jangan itu yang kita kejar. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, mujizat-mujizat dan hal-hal yang supranatural akan dapat kita lihat banyak terjadi dalam kehidupan ini. Yang kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita belajar dari teguran Petrus kepada Simon di sini. Jangan pernah merasa dapat membeli karunia dan kuasa ilahi yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, uang itu betul boleh, perlu, dan boleh kita pakai menjadi berkat. Tetapi uang dalam konteks bacaan kita ini yang diberikan oleh Simon adalah seperti mau membeli kuasa ilahi yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih,
apapun tidak dapat membayar karunia yang diberikan Tuhan. Misalnya puasa yang ekstrim, demikian juga misalnya doa-doa yang mau mengatur Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang berkuasa untuk menyuruh Tuhan untuk memberikan karunia yang ada padanya kepada siapa dan kapan waktunya, selain daripada Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif dan memberikan kepada kita menurut kepatutan masing-masing. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, harta tidak boleh kita pakai untuk membeli karunia dan kemuliaan Tuhan. Tetapi harta itu dapat kita pakai untuk memuliakan Tuhan apabila kita sudah hidup di dalamnya. Yang kemudian, apakah motivasi kita untuk melihat mujizat? Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali kepada ucapan saya yang pertama tadi. Sebagian masyarakat atau umat Kristen pada hari belakangan ini berlomba-lomba untuk melihat mujizat. Jangan-jangan itu adalah bagian dari ketidakmampuan kita untuk bertumbuh di dalam penderitaan. Ada sebagian orang yang mau mengambil jalan pintas melewati penderitaan. Dan itu memang kemudian menjadi budaya modern kita. Melahirkan sekarang ini sudah lebih banyak yang mengambil jalan pintas, yaitu dengan operasi sesar, tanpa operasi persalinan yang normal. Maka kesakitan dikurangi. Demikian juga misalnya dalam melakukan pertanian dan lain sebagainya, selalu ada teknologi mempercepat pertumbuhan dan panen. Demikian juga dalam mengerjakan segala sesuatu, semuanya mau serba-serba cepat. Dan kemudian tidak ada lagi kesanggupan bertumbuh di dalam penderitaan tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mujizat itu dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, ketika kita sudah menerima karunia dari Tuhan, mujizat dapat kita lihat tiap-tiap hari. Bisa saja orang mengejar mujizat itu karena budaya hidup hedonis, semuanya ingin serba cepat, ingin serba instan, ingin serba senang-senang saja, dan semuanya boleh berakhir dengan bahagia. Bapak, Ibu, Saudaraku, mendapat sukacita harus melewati jalan salib dan penderitaan. Karena itu saudaraku yang terkasih, supaya ini dapat kita lakukan, mari kita memohon pertolongan Tuhan supaya Dia memberikan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan dapat melihat kehadiran Allah dalam pemeliharaan natural melalui alam ciptaan dan juga melalui sesama di sekitar kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan melihat betapa kuasa Tuhan itu tidak dapat dibeli dengan apapun, dan betapa kuasa Tuhan itu tidak dapat dipaksa. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kemudian kita dapat hidup di dalam mujizatnya tiap-tiap hari. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjalani jalan penderitaan menuju sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Dengan demikian, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Selamat hidup di dalam Tuhan, dan selamat untuk melakukan segala hal yang baik menurut karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berbagai karunia yang Tuhan beri kepada kami. Ajar kami untuk memakainya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Maka berikanlah kami karunia-karunia terbaik untuk memuliakan nama-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.